Wuju sedang mengemudi di jalan yang ternyata juga dilalui oleh Mary yang sedang mabuk berat. Mary dengan frustasi menelpon mantannya dan tidak sengaja menabrak mobil Wuju. Wuju keluar untuk memeriksa dan menawarkan mengantarnya ke rumah sakit. Mary bersikeras menolaknya, kemudian Wuju memberikan nomor teleponnya agar bisa menghubunginya nanti untuk meminta bantuan. Melihat nama Wuju sama dengan mantannya, Mary mengira kalau mereka adalah orang yang sama dan mulai memukulinya. Mary menuntut Wuju agar ikut bertanggung jawab. Kejadian memalukan itu berakhir ketika Mary mengira kaktus yang ia duduki sebagai bangku. Mary berakhir di rumah sakit di mana teman Wuju bekerja. Kaktus dicabut satu persatu. Ketika Wuju mengobrol santai dengan temannya di koridor, ia melihat Mary berjalan dengan tertatih meninggalkan rumah sakit. Wuju kemudian mengejarnya karena Mary harusnya melakukan ronsen pada tangannya, tapi Mary mengatakan ia baik-baik saja dan Wuju mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan, Mary tidak bisa duduk dan meminta maaf karena mengira Wuju adalah mantannya. Ia meminta berhenti karena mabuk terus menghadap belakang. Kebetulan hari sudah pagi, tapi Mary masih merasa sedih karena apa yang sedang dihadapi. Mary berbicara dengan diri sendiri bahwa pasti ada jalan keluar. Tiba-tiba perut Mary berbunyi dan menawarkan Wuju untuk sarapan, tapi Wuju menolak dan langsung mengantarkan Mary pulang. Sebelum berpisah, Wuju mengingatkan Mary untuk memeriksa lengannya agar tidak ada keluhan di lain hari. Di tempat lain, perusahaan bernama Beauty Department Store mengadakan undian berhadiah rumah mewah senilai 5 miliar won bagi pasangan pengantin baru. Undian tersebut dicurangi karena Lee Yo-seo ingin menggunakan hadiah tersebut untuk wali kota untuk mendorong persetujuan pembangunan komplek baru. Asisten pelaksana telah mengatur segalanya, dan yang harus dilakukan direktur hanya menukar kupon undiannya. Kupon dilipat ujung kertasnya dan dimasukkan ke dalam lengan jasnya. Tapi kupon tersebut jatuh dan tercampur dengan kupon lain, dan kebetulan kupon Mary juga dilipat. Mary yang masih tidur mendapat TLP yang memastikan apakah Mary mengikuti undian tersebut. Dan 2 bulan lalu saat mengambil cincin kawin, ia ditawari kupon undian. Mary sangat terkejut ketika diberitahu bahwa ia memenangkan undian tersebut. Tapi sebagai syarat pemenang, ia harus menyiapkan beberapa surat termasuk surat nikah. Mary ingat belum menyerahkan surat cerainya dan ia masih tercatat menikah. Ia segera melengkapi persyaratan dan mengirimnya. Sementara Tuan kok terlihat gembira memberikan hadiah rumah, tetapi asisten pelaksana berencana menggagalkan karena tahu suami Mary tidak mungkin datang.